Memang kalau pengencer-pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Memang kalau pengencer-pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Inilah bahlilnya si Bahlil. Kalau dia menteri yang kompeten, harusnya kalau punya rencana, proses itu kan dijalankan dulu. Kalau udah siap, baru deh masuk akal kalau penjualan eceran itu dilarang. Lah ini masih berupa rencana, mekanismenya masih panjang, prosesnya masih jauh, entah memakan berapa bulan. Belum apa-apa, masih berupa rencana, tapi penjualan eceran gas melon dilarang. Ini kan tolol. Kalau masih berupa rencana, tapi dilarang duluan, sekarang hasilnya apa? Hasilnya penjualan atau pembelian gas melon antri di seluruh Indonesia. Dan yang paling dirugikan atas kebijakan ini tentu bukan mulut si Bahlil atau pejabat, tapi yang paling dirugikan adalah rakyat kecil yang di bawah. Dan dari sini, ini pelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Kita harus punya plan B atau cadangan. Seperti contohnya jangan cuma mengandalkan gas, tapi minimal harus punya kompor listrik. Jangan cuma mengandalkan PLN, tapi minimal harus punya panel surya kecil-kecilan. Kenapa? Karena menteri di negara kita mayoritas tolol, yang kerjaan utamanya hanya bisa menghabiskan anggaran plus mempersulit hidup rakyat. Pak Prabowo, tolong dong Pak Prabowo, kalau bikin kebijakan yang bener-bener aja Pak. Nih lihat nih mak gue Pak. Ini masak tinggal sedikit lagi mateng Pak nih nunggu surut asap doang nih airnya nih. Gasnya habis Pak, masa gua kudu ke pangkalan dulu? Gimana sih Pak? Ya mana bentar lagi mau puasa Pak, bentar lagi Ramadan. Kalau nyari gas aja kudu ke mana dulu gitu, ke pangkalan gas Pak. Keburu jadi apa ini masakan mak gua Pak? Ini admin Gerindra, mana sih admin Gerindra? Kalau bikin kebijakan tuh ya Pak ya, Bu ya dibikin apa tuh namanya? Apa sih tuh? Apa sih namanya? Lah susah amat gue mau ngomong gara-gara ini nih mak gue kagak jadi masak ini gara-gara gasnya habis. Yang bener-bener aja sih Pak bikin kebijakan tuh ya, atau gimana sih? Nih gue sepanjang jalan ngeliat itu namanya agen gas Pak penuh Pak ya, kagak kasihan apa sama tukang bakso sama tukang somai Pak. Kalau lagi jualan di tengah jalan itu gasnya habis bagaimana Pak? Kagak mikir banget. Harusnya tuh ya Pak ya, kalau mau bikin kebijakan tuh dilihat-lihat dulu, diuji coba. Nah dari tadi gue mau ngomong begitu, uji coba dulu Pak. Kira-kira nih di Jakarta kayak apa di mana kira ya? Uji coba dulu nih 3 bulan kayak apa 2 bulan kira-kira nih. Oke nggak nih kalau gue kasih peraturan kayak gini? Jangan asal tarik-tarik aja ngapain Pak? Gue mah gede. Gue lama-lama gue apain sih? Jangan kayak gitu nggak apa-apa. Bentar lagi puasa Ramadan ya. Nih admin Gerindra, tolonglah admin Gerindra. Admin Gerindra nih tolong Pak Prabowo, Mas Gibran lah. Gue kudu ngomong sama siapa lagi nih? Mak gue kagak matang-matang ini masak ya. Nunggu agen gas nih udah pada tutup. Saking banyaknya orang Pak. Yang bener-bener aja sih. Pemerintah mabok apa kali ya? Kagak hujan kagak angin, gas dikejar langka begini. Emang lu kagak kasihan no? Sama emak-emak yang mau masak kagak punya gas. Lah lu mah enak, duitnya banyak. Lapar tinggal lari ke restoran. Giliran kita loh rakyat biasa yang penghasilannya pas-pasan, boro-boro buat ke restoran, buat beli beras juga morat-marit. Dah kagak gablek pikiran pisan. Kasihan ono emak-emak, aki-aki ngantri gas pada kejepit-jepit. Lah lu mah tenang-tenang bae pada.
Saat ini rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kilo, bahkan mereka harus antri berjam-jam untuk mendapatkannya. Ya, sejak 1 Februari 2025, pemerintah sudah membuat aturan di mana untuk mendapatkan gas LPG 3 kilo, rakyat harus membelinya langsung di pangkalan dengan membawa KTP atau melalui aplikasi. Alasan pemerintah membuat aturan ini karena pertama, menghindari adanya permainan harga. Yang kedua, menghindari adanya penimbunan tabung gas. Yang ketiga, agar tepat sasaran. Oke, alasan itu sangat-sangat logik banget. Dan memang gue apresiasi dengan alasan pemerintah. Tapi please gue mohon kepada pemerintah, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadiah, buatlah satu kebijakan, satu aturan tanpa harus menyusahkan rakyat, tanpa harus ngerepotin rakyat. Karena cara atau aturan yang diterapkan saat ini merepotkan dan nyusahin rakyat. Ya, seperti harus ada KTP ya. Bagaimana dengan rakyat yang misalnya memang KTP-nya hilang atau gimana? Berarti mereka nggak bisa dong mendapatkan tabung gas tersebut. Lalu masalah alasan, kan bisa nih sebenarnya pihak pemerintah ini mencari cara lain. Seperti yang pertama, untuk menghindari ada permainan harga di pengecer ya. Misalnya dari mulai agen, pangkalan sampai pengecer, itu si tabung gas itu dikasih tuh stempel atau dikasih stiker harganya. Misalnya harga resminya itu 12.500. Dan jika ada pihak pengecer yang menjual di atas 12.500, silahkan melaporkan ke nomor yang dicantumkan. Kan bisa. Akhirnya pihak pengecer pun untuk menaikkan harga mereka akan berpikir dua kali. Masalah tepat sasaran, kalau membahas tepat sasaran, jujur ya, gue sih ketawa. Karena selama ini banyak program-program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Contoh seperti Kartu Indonesia Pintar. Banyak justru yang mendapatkan KIP ini orang-orang yang mampu. Yang tidak mampu malah tidak mendapatkan. Kenapa bisa tidak tepat sasaran? Terjadinya tidak tepat sasaran karena gue yakin banget ada permainan, ada oknum-oknum antara pihak sekolah, pihak pemerintah, dan lain-lainnya. Mungkinkah rakyat jelata bisa mempermainkan semua itu? Jadi penyebab tidak tepat sasaran, gue sih meyakini pelakunya justru oknum-oknum yang di dalam, bukan rakyat sendiri. Bisa. Yang ketiga, menghindari adanya penimbunan tabung gas. Misalnya kan bisa nih, gue kasih contoh menggunakan aplikasi. Misalnya dari agen turun ke pangkalan 100 tabung. Nah, ketika pangkalan menjual ke pengecer sih nggak apa-apa ya, harus misalnya pakai KTP. Kalau pengecer nggak apa-apa, harus menunjukkan KTP dan berapa jumlah tabung yang diterima atau oleh si pihak pengecer, lalu dimasukkan ke aplikasi sebagai bukti. Itu misalnya contoh ya, pemerintah pasti lebih pinter lah, lebih cerdas untuk membuat aturan. Tapi sekali lagi, gue benar-benar minta kepada pemerintah, dan gue mohon, gue berharap Pak Prabowo mendengarkan ini. Tolong dong untuk menteri-menterinya, ketika membuat aturan-aturan ini, jangan mempersulit rakyat. Jangan ujung-ujungnya rakyat lagi yang disusahin. Emang nggak cukup ya? Rakyat ini dibebani dengan hutang negara. Rakyat ini dibebani dengan semua yang serba mahal, semua yang terus naik. Emang nggak cukup? Sementara kalian mendapatkan gaji dari rakyat.